2008 ingin menjelaskan materi tentang aspek perpajakan sektor jasa keuangan untuk memenuhi tugas akhir semester. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ananda Cinta Triabella dengan akhiran NIM 2007. Saya Nesya Putri Rianti dengan akhiran NIM 022. Saya Nilia Putriana dengan akhiran NIM 2035. Saya Ajeng Anggreni dengan akhiran NIM 003. Saya Ana Julia Nadira dengan akhiran NIM 2014. Berikut ini adalah daftar isi dari presentasi kami yang terdiri dari subbab-subbab. Yang pertama ada bab 1 yang berisi landasan teori. Bab 2 sejarah dan perkembangan sistem perpajakan di Indonesia. Bab 3 pajak dalam angka. Bab 4 ada hak dan kewajiban perpajakan. Bab 5 yaitu layanan perpajakan. Bab 6 yaitu aspek perpajakan di sektor jasa keuangan. Baik, langsung saja masuk ke materi pertama yang dijelaskan oleh Ana Zenia. Selamat menonton. Akan menjelaskan landasan teori bisa dilihat di samping. Yang pertama adalah latar belakang. Peningkatan peran penerimaan perpajakan terhadap pendapatan negara merupakan sinyal yang positif yang mengindikasikan bahwa anggaran negara menjadi semakin tidak bergantung atau less dependent pada penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Salah satunya adalah penghasilan dari sumber daya alam. Yang kedua ada pengertian pajak. Pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya. Nah, yang ketiga ada fungsi pajak. Fungsi pajak terdiri dari 3. Yang pertama ada fungsi budgeter, yang kedua ada fungsi reguleran atau mengatur, yang ketiga ada fungsi redistribusi pendapatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manfaat pajak pada tingkat negara. Manfaat atas pembayaran pajak antara lain adalah pembangunan sarana umum seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, atau puskesmas, dan juga pelabuhan. Tanpa adanya pembangunan sarana umum, perekonomian sebuah negara tidak akan berkembang. Selain prasarana umum, uang pajak juga digunakan untuk gaji dosen, gaji guru, gaji dokter, TNI, Polri, dan gaji aparat sipil negara lainnya yang memberikan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pajak. Yang pertama ada pajak penghasilan, yang kedua ada pajak pertambahan nilai, yang ketiga ada pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, pertambangan, dan kehutanan, dan yang terakhir keempat ada bea materai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bab 2 yaitu sejarah dan perkembangan sistem perpajakan di Indonesia. 70 tahun yang lalu, pengelolaan keuangan negara telah diatur dalam Undang-Undang 1945, terutama dalam pasal 23 ayat 2 yang menegaskan sumber penerimaan negara diantaranya adalah pajak. Berikut saya akan menjelaskan tentang periode perkembangan perpajakan Indonesia. Yang pertama periode tahun 1945 sampai 1983. Peran pajak di awal kemerdekaan Indonesia diketahui dari dokumen sejarah yang dikelola Arsip Nasional Republik Indonesia. Ketentuan tentang pajak ada dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1945 tentang pajak khoir, surat ketetapan pajak dalam Official Assessment. Selain itu juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1945 tentang pajak pendapatan, upah, perseroan, kekayaan. Jadi peran pajak untuk mendukung kemandirian keuangan negara ada sejak awal kemerdekaan Indonesia. Berikut merupakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1946 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1946. Selanjutnya yaitu periode tahun 1983 dan sampai dengan 2002. Kebutuhan dana untuk pembangunan infrastruktur dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi antara tahun 1973 sampai dengan 1980 didukung oleh penerimaan negara dari ekspor minyak bumi dengan harga jual yang tinggi. Setelah berakhirnya masa harga minyak bumi yang tinggi, pada akhir tahun 1980 terjadi reformasi perpajakan dan menghasilkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan PPh, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai PPN,
Namun dalam pelaksanaannya, Undang-Undang PPN ini ditunda pemberlakuannya, yaitu pada Januari tahun 1984. Selanjutnya yaitu perkembangan perpajakan di Indonesia pada periode 2002 sampai dengan 2014. Reformasi perpajakan 2002 dalam hal organisasi dilaksanakan dengan membentuk kantor pelayanan pajak wajib pajak besar. Kegiatan edukasi pajak dimulai tahun 2002 dengan semakin diperluas ke calon wajib pajak masa depan yang masih duduk di bangku sekolah. Penggunaan media edukasi juga diperluas melalui media cetak, media elektronik, dan media internet. Namun demikian, kegiatan edukasi pajak masih bersifat sporadis dan tidak masuk dalam sistem pendidikan formal. Akibatnya ada sekolah yang sudah memperoleh edukasi perpajakan dan banyak sekolah yang masih belum memperoleh edukasi perpajakan. Perkembangan administrasi perpajakan selanjutnya diarahkan untuk menuju pelayanan digital yang memberikan kemudahan bagi wajib pajak melalui teknologi internet. Digital service tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan kemudahan transaksi maupun waktu yang bisa dihemat dalam menunaikan kewajiban pajak tanpa harus mengunjungi kantor pelayanan pajaknya. Perkembangan perpajakan Indonesia pada periode 2015 sampai dengan 2018. Tahun 2018 dalam rangka melaksanakan program tahun pembinaan wajib pajak, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 PMK 03 2015 tentang pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian SPT, pembetulan SPT, dan keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara melalui penegakan hukum. Kebijakan ini juga dikenal sebagai Preventing Policy 2015. Pada tahun 2016, pemerintah dan DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak yang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan kepatuhan perpajakan, meminimalisir penghindaran pajak yang dilakukan melalui underground ekonomi dan penyimpanan aset di luar negeri, serta implementasi pertukaran informasi antar negara-negara di dunia. Dengan kegiatan edukasi dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak juga menjadi program jangka panjang Direktorat Jenderal Pajak di tahun 2016. Selanjutnya dapat ditarik kesimpulan bahwa sejarah dan perkembangan sistem perpajakan di Indonesia dengan tetap menjalankan sistem self assessment undang-undang perpajakan tetap menjadi instrumen legal yang mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak dan pemungutan pajak yang berkeadilan bagi penerimaan negara. Sekalipun OECD pada tahun 2014 menggolongkan Indonesia sebagai negara dengan tax ratio terendah di Asia Tenggara, reformasi perpajakan telah berhasil menempatkan pajak sebagai sumber penerimaan negara terbesar, yaitu 70% dari total penerimaan negara. Keberlangsungan peran penerimaan pajak tersebut terbukti mampu mendukung kemandirian bangsa Indonesia untuk membiayai pembangunan infrastruktur, meningkatkan layanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan, serta dalam rangka melunasi utang luar negeri. Tujuan perpajakan sebagai instrumen penerimaan negara yang dominan akan terus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan melalui penyempurnaan sistem administrasi, sistem pertukaran informasi keuangan, sistem penegakan hukum, dan sistem edukasi yang terstruktur, terarah, dan terukur. Saat ini pendekatan behavior atau tingkah laku wajib pajak melalui faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan wajib pajak juga telah menjadi faktor edukasi dan kebijakan perpajakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 3, yaitu pajak dalam apa. Yang pertama itu pajak dalam APBN. Dalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah menyusun anggaran dan pembiayaan dan belanja negara atau APBN yang ditetapkan setiap tahun melalui undang-undang. Untuk tahun 2019 telah diundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2019. Dalam APBN 2019 direncanakan pembelanjaan negara sebesar 2.461,1 triliun yang digunakan untuk belanja pemerintahan pusat sebesar 1.643,3 triliun, belanja kementerian lembaga sebesar 855,4 triliun, dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar 826,8 triliun.
Untuk pembiayaan belanja di atas, pemerintah merencanakan penerimaan dari dalam negeri sebesar 2.165,1 triliun yang berasal dari penerimaan perpajakan sebesar 1.786,4 triliun, penerimaan negara bukan pajak sebesar 378,3 triliun, serta hibah sebesar 400 miliar. Kekurangan pembiayaan diperoleh dari pembiayaan utang sebesar 353,3 triliun dan pembiayaan investasi yang mengurangi utang sebesar 75,9 triliun. Sektor perpajakan berperan sebagai 72,59% dari belanja negara atau 82,51% dari penerimaan negara. Berikut ini di samping saya ada postur anggaran pada APBN 2019, bisa dilihat ya, kalau kecepatan bisa dijeda. Lalu selanjutnya ada gambar perkembangan APBN 2016 sampai 2019. Nah, selanjutnya yaitu ada alokasi setiap 1 juta uang pajak dalam berbagai kebutuhan rakyat. Nah, di slide ini satunya lagi yaitu salah satu pemanfaatan uang pajak untuk membangun jalan dan gedung sekolah demi kesejahteraan rakyat. Baik, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu yang pertama tax ratio yang masih rendah. Tax ratio merupakan perbandingan antara penerima pajak dengan produk domestik bruto yang dihasilkan oleh suatu negara. Rendahnya tax ratio memberikan indikasi bahwa pemungutan pajak masih belum optimal. Masih banyaknya sektor ekonomi yang belum masuk dalam sistem administrasi perpajakan. Bisa dikatakan bahwa masih rendahnya tax ratio menunjukkan banyaknya masyarakat dan perusahaan yang tidak atau kurang dalam membayar pajak, namun mereka memberikan kue pembangunan. Mereka ini disebut dengan free rider. Baik, di samping saya ini ada gambar yaitu tax ratio Indonesia tahun 2014 sampai 2019. Berdasarkan gambar perkembangan tax ratio di samping ini, terlihat kecenderungan penurunan tax ratio dari 2014 sampai dengan 2019. Menurut laporan OECD tahun 2016, tax ratio Indonesia masih berkisar antara 11 sampai 14%. Masih rendahnya tax ratio memberikan peluang untuk program intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan. Yang kedua yaitu penerimaan pajak dalam konsep. Penerimaan negara peranan pajak dalam pembiayaan pembangunan memberikan kontribusi sekitar 75% APBN. Berdasarkan data statistik, kontribusi pajak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu 74% pada APBN 2014 menjadi 83,1% pada APBN 2019. Sementara sumbangan dari penerimaan sumber daya alam presentasinya semakin menurun. Di samping saya ini ada gambar peranan pajak dan penerimaan sumber daya alam dalam APBN tahun 2015 sampai 2019. Sementara itu, penerimaan perpajakan terdiri dari penerimaan pajak serta bea dan cukai yang masing-masing dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pada APBN 2019, penerimaan pajak direncanakan sebesar 1.577,6 triliun dan penerimaan bea dan cukai sebesar 208,8 triliun. Baik, ini saya akan menyajikan gambar yang pertama ini perkembangan penerimaan perpajakan yang meliputi pajak dan bea cukai 2014 sampai 2019. Lalu ada kontribusi penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak pada APBN 2014 sampai 2019. Dan yang terakhir yaitu ada peranan penerimaan pajak WP orang pribadi tahun 2014 dan 2019. Yang ketiga yaitu kepatuhan pajak. Tidak tercapainya penerimaan pajak dalam 10 tahun terakhir serta masih rendahnya tax ratio di Indonesia mengindikasikan masih rendahnya kepatuhan wajib pajak dan masyarakat Indonesia dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang berpotensi menjadi wajib pajak, maka kepatuhan masyarakat untuk berkontribusi dalam perpajakan masih rendah, sebesar 29% dengan asumsi 50% penduduk Indonesia sudah wajib mempunyai NPWP. Di samping saya ini ada gambar kepatuhan perpajakan Indonesia untuk wajib pajak tahun 2018. Berdasarkan data penerimaan SPT tahunan DJP tahun 2018, tingkat kepatuhan pelaporan SPT tahunan sebesar 72,6% dari wajib pajak terdaftar.
Selanjutnya ada gambar perkembangan tingkat kepatuhan penyampaian SPT tahun 2014 sampai tahun 2018. Untuk bab 3 sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bab 4, yakni hak dan kewajiban perpajakan. Pajak penghasilan orang pribadi. Penghasilan adalah objek pajak dan mendefinisikan penghasilan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Secara umum, penghasilan wajib pajak orang pribadi dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama ada penghasilan dari usaha, yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha wajib pajak. Yang kedua ada penghasilan dari pekerjaan bebas, yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pekerjaan bebas yang dilakukan wajib pajak. Yang ketiga ada penghasilan dari pekerjaan, yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pekerjaan wajib pajak sebagai karyawan atau pegawai. Yang keempat itu ada penghasilan dari modal, yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari modal yang dimilikinya yang berupa harta bergerak. Yang kelima, penghasilan lainnya yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak selain dari kategori di atas, misalnya hadiah, hibah, warisan, atau kebebasan berhutang. Hak perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi, yang pertama ada hak atas kelebihan, yang kedua ada kerahasiaan bagi wajib pembayaran pajak. Kewajiban perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi, yang pertama ada kewajiban mendaftarkan diri. Nah, berdasarkan sistem self-assessment, maka wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri untuk diberikan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Adalah nomor identitas yang diberikan kepada wajib pajak atau WP sebagai sarana administrasi dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Nah, yang kedua bisa dilihat di samping, yaitu kewajiban menghitung pajak. Penghitungan pajak secara self-assessment lebih banyak diterapkan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan tahunan atau SPT secara garis besar atau item-item yang dipertimbangkan dalam perhitungan pajak secara self-assessment, yaitu yang pertama ada penghasilan, yang kedua pengurangan penghasilan, yang ketiga adalah penghasilan neto, yang keempat penghasilan kena pajak, dan yang kelima tarif pajak, terakhir yang keenam ada besarnya pajak terutang. Kemudian ada lapisan penghasilan kena pajak, yaitu yang pertama ada sampai dengan 50 juta rupiah dengan tarif 5%. Yang kedua ada di atas 50 juta rupiah sampai dengan 250 juta dengan tarif 15%. Dan yang ketiga ada di atas 250 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah dengan tarif 25%. Dan yang keempat itu di atas 500 juta rupiah dengan tarif 30%. Pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar dalam suatu masa pajak atau tahun pajak yang diperoleh dengan cara menghasilkan penghasilan kena pajak dengan tarif pajak sesuai dengan ketentuan. Kewajiban membayar pajak, yang pertama ada membayar sendiri pajak yang terutang. Yang pertama ada pembayaran angsuran setiap bulan berdasarkan PPh pasal 25, dan yang kedua itu ada pembayaran PPh pasal 29 pada saat penyampaian SPT tahunan. Yang kedua melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, PPh pasal 21, 22 dan 23 serta PPh pasal 26. Pihak lain di sini berupa A. memberi penghasilan, B. memberi kerja, C. pihak lain yang ditetapkan oleh pemerintah. Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan billing system. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu masuk ke bab 5, yaitu ada layanan pendaftaran. Yang pertama ada permohonan pendaftaran NPWP. Mengapa NPWP penting bagi wajib pajak? NPWP adalah tanda pengenal diri sebagai wajib pajak dalam administrasi perpajakan yang diharuskan dan ditetapkan di undang-undang sebagai cerminan dari warga negara yang taat hukum. Selain itu, wajib pajak yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan pajak penghasilan lebih tinggi dibandingkan dengan
yang memiliki NPWP. Wajib pajak digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama ada orang pribadi dan yang kedua ada badan. NPWP untuk wajib pajak orang pribadi merupakan NPWP yang dimiliki oleh individu, sedangkan NPWP badan wajib dimiliki oleh setiap perusahaan atau badan yang berpenghasilan di Indonesia. Lalu, apa saja sih persyaratan permohonan NPWP itu? Yang pertama ada wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, yang di dalamnya itu ada kartu identitas atau KTP bagi warga negara Indonesia. Kemudian yang kedua ada paspor dan kitas atau kitab bagi warga negara asing. Dan yang ketiga ada pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas atau pengusaha tertentu. Kemudian ada di dalamnya ada kartu identitas atau KTP bagi warga negara Indonesia. Yang kedua ada paspor dan kitas atau kitab bagi warga negara asing. Dan yang ketiga ada dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari pejabat pemerintah daerah, sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa. Kemudian yang ketiga ada wajib pajak orang pribadi dengan status wanita kawin yang dikenai pajak terpisah dari suaminya, yang di dalamnya ada kartu identitas atau KTP bagi warga negara Indonesia. Kemudian yang kedua ada paspor dan kitas atau kitab bagi warga negara asing. Kemudian ada fotokopi kartu NPWP suami, lalu ada fotokopi kartu keluarga, kemudian fotokopi surat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta atau surat pernyataan menghendaki melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suami. Lalu bagaimana sih caranya? Cara yang pertama yaitu kita bisa buat akun di Irek Pajak, kemudian yang kedua unggah dokumen, lalu yang ketiga persyaratan, dan yang keempat yaitu kirim berkas elektronik. Kemudian yaitu yang kedua ada layanan aktivasi Electronic Filing Identification Number atau biasa disebut dengan EFIN. Mengapa sih perlu aktivasi EFIN? Aktivasi EFIN harus dilakukan agar wajib pajak dapat melakukan transaksi online. EFIN atau Electronic Filing Identification Number merupakan nomor identitas diri dari wajib pajak yang diterbitkan oleh DJP. Lalu, bagaimana cara memperoleh EFIN untuk wajib pajak orang pribadi? Langkah pertama dalam memperoleh kode EFIN adalah dengan mengisi form EFIN. Untuk mendapatkan kode aktivitasnya terlebih dahulu, langkah-langkah selanjutnya untuk mendapatkan EFIN adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu download dan isi formulir. Kemudian yang kedua, sampaikan permohonan ke KPP. Kemudian yang ketiga, persyaratan dan dokumen yang dibawa ke KPP. Selanjutnya yang terakhir yaitu lakukan aktivasi EFIN. Kemudian yaitu masuk ke subbab layanan administrasi. Yang pertama yaitu pembuatan kode billing pembayaran pajak, pembayaran atau penyetoran pajak dilakukan secara elektronik melalui sistem billing DJP. Saluran layanan pembuatan kode billing untuk pembayaran pajak dapat dilakukan di KPP atau KP2KP, kantor pos, aplikasi DJP online, SMS ID billing, Telkomsel, bintang 141, bintang 500, pagar, teller, bank penerima pembayaran pajak, internet banking, layanan di luar kantor pajak, application service provider yang ditunjuk DJP dan kering pajak. Kemudian yang kedua, layanan pelaporan SPT saluran wajib pajak. Untuk layanan pelaporan SPT sebagai berikut. Yang pertama yaitu datang langsung ke TPT di KPP atau KP2KP atau layanan di luar kantor. Kedua, melalui pos atau jasa ekspedisi atau kurir. Dan yang ketiga, melalui pihak ketiga. Selanjutnya ke subbab yang terakhir yaitu layanan permohonan. Yang pertama di sini ada surat keterangan bebas PPh pasal 21 atau pasal 22 selain impor PPh, pasal 22 impor atau PPh pasal 23. Yang kedua ada surat keterangan bebas pemotongan PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Ketiga, ada surat keterangan bebas pemotongan dan atau pemungutan PPh bagi wajib pajak yang dikenai PPh berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Yang keempat ada legalisasi surat keterangan bebas PPh pasal 21, 22, 23. Layanan ini diberikan kepada
pada wajib pajak yang mengajukan permohonan legalisasi surat keterangan bebas PPh pasal 21, 22, 23 yang telah diterima oleh wajib pajak. Yang kelima, ada legalisasi surat keterangan bebas PPh pasal 21, 22, 23 terkait peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Dan yang terakhir, ada untuk pelayanan lainnya silakan hubungi KPP atau Krim Pajak 1500200. Baik, langsung saja masuk pada materi yang pertama, yaitu perbankan. Perbankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang baik mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Secara sederhana, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dan masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selanjutnya masuk ada surat yang kedua, yaitu pasar modal. Pasar modal ini mempertemukan pihak yang membutuhkan modal dengan pihak yang memiliki modal atau investasi modal. Pasar modal ini berfungsi sebagai pasar sekunder di mana para investor dapat saling memperjualbelikan instrumen keuangan yang diterbitkan di pasar primer seperti obligasi dan saham. Instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal Indonesia antara lain yang pertama saham, yang kedua obligasi, yang ketiga reksadana, yang keempat exchange traded fund, dan yang kelima derivatif. Adapun tiga jenis produk umum yang dimiliki investor individual. Yang pertama, perpajakan dalam investasi saham. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal atau pihak badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dalam investasi saham, investor memiliki potensi keuangan dari dua hal, yaitu dari kenaikan nilai saham, capital gain, dan dividen. Yang kedua, perpajakan dalam investasi surat utang atau obligasi. Obligasi ini dapat dijelaskan sebagai surat utang jangka menengah panjang yang dapat dipindahtangankan yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut, yang diterbitkan oleh korporasi maupun negara utang jangka panjang. Yang ketiga, pajakan dalam reksadana. Reksadana merupakan produk investasi yang menghimpun dana dari investor, kemudian dana tersebut ditetapkan oleh manajer investasi ke dalam berbagai aset keuangan seperti saham, obligasi, dan deposito. Reksadana memiliki nilai aktiva atau NAV di mana merupakan hasil selisih dari perhitungan aset reksadana berupa kas, deposito, saham, obligasi yang dikurangi dengan kewajiban atau beban reksadana. Selain itu, pajak juga merupakan salah satu kewajiban yang dibayarkan oleh reksadana dalam suatu pengelolaan portofolio reksadana oleh manajer investasi, sehingga dalam hal ini sebenarnya investor telah membayar pajak atau hasil investasi pada aset reksadana secara tidak langsung. Baik, selanjutnya masuk pada sebab yang ketiga, yaitu lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Lembaga pembiayaan termasuk dalam industri keuangan non-bank. Lembaga pembiayaan antara lain meliputi perusahaan pembiayaan, perusahaan modal, ventura, dan perusahaan pembiayaan infrastruktur. Seperti yang sudah dijelaskan pada subbab sebelumnya, ada tiga hal dalam lembaga pembiayaan, yaitu yang pertama subjek dan objek pajak, dua tarif mekanisme perpajakan, dan yang ketiga pelaporan dalam SPT. Selanjutnya masuk pada subbab keempat, yaitu dana pensiun. Dalam materi dana pensiun ini terdapat 4 sub-subbab yang terkait, diantaranya 1. Definisi, 2. Jenis pensiun, 3. Hal yang harus diperhatikan saat menerima pensiun, dan yang keempat yaitu pelaporan. Lalu apa sih definisi dari dana pensiun ini? Dana pensiun yaitu uang manfaat pensiun yang dihasilkan dari manfaat pensiun yang dibayarkan kepada pribadi peserta dana pensiun secara sekaligus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun oleh dana pensiun pemberi kerja atau dana pensiun lembaga keuangan yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
Adapun jenis pensiun yaitu pensiun yang dibayarkan sekaligus dikenakan pajak penghasilan bersifat final atau pajak yang telah dipotong tidak diperhitungkan kembali dengan penghasilan lainnya bila ada dalam SPT tahun pajak penghasilan. Yang kedua, pensiun yang dibayarkan berkala dikenakan pajak penghasilan bersifat tidak final. Penghasilan pensiun yang diterima wajib pajak diperlakukan sama dengan penghasilan yang diterima seperti saat masih aktif bekerja ataupun tidak ada perbedaan. Dan hal yang harus diperhatikan dalam menerima pensiun diantaranya yaitu pensiun yang dibayarkan sekaligus. Dalam pensiun yang dibayarkan sekaligus ini ada dua cara, yaitu pastikan bahwa pemberi penghasilan memberikan bukti pemotongan pajak penghasilan. Yang kedua, berdasarkan bukti potong tersebut buat pelaporan SP tahunan pajak penghasilan sesuai dengan kondisi penghasilan Anda. Lalu yang kedua, pensiun yang dibayarkan berkala juga terdapat dua hal, yaitu pastikan bahwa setiap tahun pemberi penghasilan memberikan bukti pemotongan pajak penghasilan untuk Anda laporkan dalam SPT tahunan. Yang kedua, berdasarkan bukti potong tersebut buat pelaporan SP tahunan pajak penghasilan sesuai dengan kondisi penghasilan Anda. Lalu yang terakhir yaitu pelaporan pensiun yang dibayarkan sekaligus penghasilan wajib pajak dicantumkan pada bagian penghasilan yang dipotong PPh final. Atas penghasilan dari pensiun yang dibayarkan sekaligus tidak akan ada lagi pajak yang dibayarkan atau final. Lalu yang kedua, pensiun yang dibayarkan secara berkala diperlakukan seperti melaporkan penghasilan saat masih aktif bekerja. Penghasilan dari pensiun dihitung pajaknya kemudian dikurangi dengan pajak yang selama ini telah dipotong setiap bulan oleh pemberi penghasil. Selanjutnya masuk pada sifat yang kelima, yaitu lembaga jasa keuangan lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang termasuk dalam lembaga jasa keuangan lainnya adalah Pegadaian, Lembaga Penjaminan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Perusahaan Pembiayaan, Sekunder Perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, yang meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai Pegadaian, Penjaminan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, dan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga jasa keuangan lainnya yang dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan perundang-undangan. Adapun 5 lembaga jasa keuangan lainnya, yang pertama perusahaan Pegadaian, kedua lembaga keuangan mikro, ketiga perusahaan penjaminan, keempat lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, dan yang kelima perusahaan pembiayaan sekunder perumahan. Selanjutnya masuk pada subbab yang terakhir, yaitu pemegang polis asuransi. Definisi materi ini yaitu industri asuransi merupakan salah satu industri keuangan yang berada dalam pengawasan otoritas jasa keuangan. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, asuransi didefinisikan sebagai perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi atau perusahaan asuransi sebagai imbalan. Lalu ada pelaporan pajak dalam pemegang polis asuransi, yaitu bentuk SPT. Terdapat dua jenis, yaitu SPT masa bulanan dan SPT tahunan. Oleh karenanya pembahasan lebih difokuskan kepada wajib pajak pemegang polis. Maka pelaporan SPT yang dibahas adalah SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi. Pemegang polis dapat memilih menggunakan formulir SPT 1770 atau 1770S disesuaikan dengan jenis penghasilannya. Bagi pemegang polis yang memiliki penghasilan dari usaha, formulir yang digunakan adalah formulir SPT 1770. Sedangkan bagi pemegang polis yang hanya memiliki penghasilan dari pekerjaan karyawan, formulir yang digunakan adalah formulir SPT 1770S.